2018 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melakukan studi fenomena geografi yang ketiga. Untuk lokasinya saya memilih di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Kenapa saya memilih di desa ini? Di desa ini memiliki banyak sekali aspek geografi yang dapat dikaji. Salah satunya yaitu sumur minyak atau pertambangan minyak yang sudah ada dari zaman Belanda hingga saat ini dan masih aktif dalam pengelolaannya. Seperti yang bisa dilihat di belakang saya, merupakan pertambangan minyak yang dilakukan secara modern oleh PT Pertamina. Untuk lebih lanjutnya, ikuti saja perjalanan saya kali ini. Dan saat ini saya sudah berada di wisata Kedung Bubur. Bisa dilihat di belakang saya merupakan wisatanya. Di wisata ini terdapat beberapa fasilitas sebagai daya tariknya. Yang pertama yaitu wisata kolam renangnya, kedua wisata pemancingannya, ketiga wisata sepeda gantungnya, dan juga terdapat fasilitas warung-warung penjajal atau penjual jajanan. Untuk lebih lanjutnya kita lihat lebih dekat lagi. Namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Saya Yuga. Di sini kerja Mas? Kebetulan saya masih kuliah, ya. Tapi di sini kan dekat dengan tempat tinggal saya, jadi untuk mencari kesibukan lah. Nah di sini pertambangan miliknya Mas sendiri? Kalau di sini ya sistemnya kita kalau tambang tradisional itu berkelompok. Jadi satu sumur minyak itu dimiliki oleh beberapa orang. Orang-orang ini yang dulunya menemukan daripada letak sumur ini sendiri sebelum dikelola. Berarti di sini ikut orang tua atau ikut kelompok sendiri? Ikut dengan orang tua. Jadi orang tua yang istilahnya anggota dari kelompok. Gitu. Kalau boleh tahu ini pertambangan udah beroperasi dari tahun kapan Mas? Kalau pertambangannya bervariasi ya, tapi kalau untuk secara umum itu boleh dikelola oleh masyarakat ya kira-kira di akhir tahun 90-an lah. Berarti yang sebelum tahun 90 yang mengelola bukan masyarakat sendiri ya? Sebelumnya tidak dikelola karena Pertamina sendiri juga merasa kalau dikelola secara konvensional itu istilahnya tidak balik modal lah. Balik modal. Soalnya juga kayaknya di sini produksinya sudah menurun juga, nggak kayak dulu sebelum zaman penjajahan dulu. Di tahun 2000-an awal atau 2009, 2010 itu di sini sangat jaya Mas, masih banyak sekali sumbernya itu melimpah. Jadi kita dikenal sebagai desa yang kaya sekali. Yang kaya minyak. Iya, raja minyak. Julukannya juga kan Blok Cepu kan kota minyak. Nah untuk kalau penghasilan atau ya penghasilannya orang yang ikut tambang secara tradisional ini berapa Mas? Kalau penghasilannya sangat fluktuatif ya, tergantung daripada hasil minyak yang bisa diangkut. Biasanya kalau misalkan hasilnya banyak tapi harga minyaknya turun ya sama aja. Terus kalau misalkan harga minyaknya naik tapi hasilnya juga turun ya sama aja juga. Jadi tergantung dari kondisinya. Kalau untuk musim hujan sama musim kemarau itu juga berpengaruh nggak Mas? Oh ya, sangat berpengaruh ya. Kalau musim hujan itu kandungan air dari di dalam tanah juga banyak sehingga yang diangkat kandungan airnya juga semakin banyak. Jadi mempengaruhi kualitas minyak itu sendiri. Ya, betul. Jadi persentasenya mungkin lebih banyak airnya daripada minyaknya. Untuk penampungan atau menjual hasil minyaknya itu sendiri gimana Mas ya? Kita ada yang namanya PPMSTL atau Paguyuban Penambang Minyak
Sumur Tua Ledok. Nah, Oh, berarti khusus iya. desa sendiri Mas ya? betul. Jadi dikoordinir melalui BPM STL ini untuk dia bekerja sama dengan pihak Pertamina. Jadi setiap bulan itu ada evaluasi untuk penetapan harga minyaknya per liter gitu. Untuk di sini kan secara ekonomi sudah dimanfaatkan Mas ya. Iya. Ada pertambangan, ada gini. Untuk pemanfaatan segi yang lain, contohnya segi pariwisata itu di sini ada nggak Mas? Oh ya, jadi beberapa tahun yang lalu dari pemerintah desa, pemerintah daerah dan Kementerian Desa itu berusaha mengembangkan potensi pariwisata di desa ini dengan adanya geowisata dan warna wisata, karena lokasi desa ini yang sebagian besar berupa hutan dan adanya aktivitas penambangan tradisional, sehingga ini menjadi potensi baru untuk pariwisata. Berarti kalau yang pariwisata sudah dijalankan di sini ada apa aja Mas? Ya, kalau di sini ada, kita mengenal wisata Kedung Bukur berupa kolam renang di lokasinya di tengah-tengah hutan, dan sedang dikembangkan juga beberapa fasilitas lain yang menunjang sehingga menarik minat wisatawan lah. Berarti yang letaknya sebelum masuk ke pertambangan ini tadi Mas ya, di iya, depan gitu. betul. Kalau Kedung Bukur itu letaknya masih di pinggiran gitu. Pinggiran Ya, dekat. dekat dengan pemukiman. Ini pertambangannya minyak Mas ya? Ya, ini lokasi dari sumurnya seperti ini. Ini kira-kira dalamnya berapa Mas? Kalau di sini variatif ya, biasa. Tapi rata-rata ya sekitar 200 meter. ya. Oh, ini masih aktif apa enggak kok ditutup ini? Ini masih aktif, tapi memang kalau sedang tidak produksi itu ditutup supaya menghindari dari kotoran masuk ke dalam lubang. Dan kan ada mitosnya, kalau orang-orang itu nggak boleh tinggal ke dalam sumurnya karena akan berdampak pada hasil minyak yang dikeluarkan. Berarti ini untuk tenaga penggerak dari pipanya sendiri itu menggunakan apa Mas? Kita pakainya biasanya mesin bekas truk, jadi kita bongkar kemudian gunakan untuk menarik pipa ini menggunakan mesin. Saat ini saya berada di SP1 Ledok, atau bisa disebut stasiun pengumpul 1 di Desa Ledok. Bisa dilihat di belakang saya, di belakang saya ada banyak tabung. Di sana itu merupakan tempat pengumpulan dari minyak yang ditambang secara modern melalui alat yang ada di samping ini. Jadi alat-alat yang kita temui tadi di atas, nanti minyaknya dikumpulkan dari satu melalui pipa-pipa, dikumpulkan menjadi satu tempat, yaitu di sini. Kemudian setelah minyaknya terkumpul di satu tempat ini, setiap minggu akan diangkut dengan truk tangki yang akan diarahkan ke Kecamatan Cepu atau di pusat pengelolaannya yang berada di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Untuk lebih singkatnya,
Mari kita lihat lebih dekat lagi. Untuk sumur minyak yang ini sedang dilakukan perawatan, yaitu dengan menormalkan jalur atau laju minyaknya agar tidak tersumbat dan dapat berjalan lancar. Untuk minyak yang tadi sudah dikumpulkan melalui sumur-sumur minyak yang dilakukan secara modern, kemudian disalurkan menggunakan pipa yang kemudian dikumpulkan menjadi satu titik, yaitu di sini. Jadi disinilah merupakan yang dinamakan situs budaya Magung. Tempat ini setiap tahun sekali diadakan sedekah bumi oleh masyarakat desa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dari hasil menambang minyak. Di sini kalau yang datang secara langsung mungkin akan mencium bau wangi atau bau dari kemenyan, karena sedang ada bekas pembakaran kemenyan dan masih nyala. Bisa dilihat masih ada apinya, masih ada asap dari sini. Di tempat ini juga sering diadakan yang bisa disebut dengan sedekah bumi atau manganan. Kalau di sini nyebutnya seperti manganan. Di sini terdapat aliran sungai kecil yang dekat dengan lokasi pertambangan. Untuk aliran air di sini tercium bau gas atau bau minyak juga, dan juga memiliki rasa yang asin. Ya, rasa asin ini disebabkan bukan karena murni dari sumber airnya, tapi karena merupakan gabungan limbah dari pemisahan antara air dengan minyak yang ada di pertambangan minyak. Jadi di pertambangan minyak, setelah minyak diambil, minyak tersebut masih mengandung banyak air, jadi perlu dilakukan pemisahan. Kemudian air yang sudah dipisahkan dengan minyak, air tersebut akan dibuang ke aliran sungai yang ada di sekitar, salah satunya di sungai kecil ini. Jadi karena merupakan tempat pembuangan limbah dari minyak, air di sini memiliki aroma yang sedikit mengandung bau minyak dan juga bau gas, dan juga memiliki rasa yang sangat asin. Untuk saat ini saya berada di dekat wisata Kedung Pupur. Di sini juga terdapat wisata air yang berupa sungai. Untuk sungai di sini termasuk masih bersih, tidak sungai yang berada di dekat pertambangan. Bisa dilihat juga secara dekat, di sini juga masih terdapat ikan-ikan dan biota air yang lainnya. Untuk air di sini tidak memiliki bau gas maupun minyak, tidak seperti yang sungai tadi. Dan untuk rasa airnya, dia masih masih tidak tercampur apa-apa, masih tawar. Dan juga bisa dilihat di sini juga masih bersih. Cuma masih disayangkan masih terdapat sampah-sampah plastik dan juga kain yang berserakan di sini.